Halo, selamat datang di sesi pengantar perkuliahan hukum internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Gary, pengajar di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad. Materi kita kali ini adalah materi mengenai kedaulatan negara di ruang udara. Permasalahan kepemilikan terhadap satu wilayah, baik itu wilayah darat maupun wilayah perairan, merupakan masalah hukum yang sangat umum untuk dibahas. Namun, pernahkah Anda bertanya siapa yang memiliki wilayah udara atau bahkan wilayah ruang angkasa? Dan sampai sejauh mana wilayah udara itu bisa dimiliki oleh negara? Ya, memang sejak beribu-ribu tahun lalu, umat manusia sudah berperang untuk memperebutkan wilayah teritori darat. Begitu juga wilayah teritori perairan. Dan kini sudah sangat jelas bagaimana rezim pengaturannya dan negara mana saja yang berhak untuk mengendalikan atau memiliki wilayah laut ataupun wilayah darat. Memang fase berpetualang manusia dimulai dari darat, merambah ke laut, kemudian ke udara, dan ternyata sampai juga di luar angkasa ya. Apabila Anda berpikir bahwa masalah kedaulatan dan kepemilikan ruang udara ini ada setelah Wright bersaudara pada 1903 menemukan pesawat bermesin, dan mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin tersebut, maka hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata sejak zaman Romawi sudah ada aturan yang mengatur tentang wilayah udara. Kerajaan Romawi mendeklarasikan adagium yang bunyinya seperti ini. Cuius est solum, eius est usque colum ad et inferes. Cuius et solum est usque ad colum et ad inferes. Yang artinya, barang siapa yang memiliki sebidang tanah, dia juga menguasai apa yang berada di dalamnya dan juga kolom udara di atasnya tanpa batas. Dengan demikian, persoalan kepemilikan udara atau ruang udara sudah menjadi permasalahan suatu bangsa sejak sangat amat lama. Permasalahan kepemilikan dan kedaulatan ruang udara menjadi permasalahan hukum yang pada mulanya diatur atau berupaya untuk diatur oleh hukum nasional. Pada tahun 1900, ahli hukum Prancis bernama Fauchet menyarankan adanya suatu hukum nasional yang mengatur navigasi udara oleh Institut de Droit International, suatu institusi di Prancis ya. Dan menarik untuk dicatat bahwa usulan ini adalah salah satu contoh yang sangat amat jarang yang menunjukkan bahwa hukum pernah berada di depan sebelum adanya teknologi. Prancis memang negara modern terdepan dalam hal pengaturan wilayah udara. Apabila ditarik lebih ke belakang lagi, pada tahun 1784, sebuah direktif diberlakukan untuk secara langsung mengatur pengoperasian balon udara Montgolfier Brothers. Penerbangan balon udara Montgolfier tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu adanya izin dari otoritas setempat. Hal ini memberi waktu kepada pemerintah untuk melakukan asesmen apakah penerbangan balon udara tersebut berbahaya atau tidak bagi masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa safety merupakan hal yang selalu dan pada mula-mulanya diperhatikan, ya, menjadi permasalahan yang sangat penting dalam pengaturan ruang udara. Nah, pengaturan wilayah udara secara internasional baru muncul pada tahun 1910. Ketika itu balon udara milik Jerman secara langsung melintas ya dan berulang melintas di wilayah udara Prancis. Dan demikian Prancis mengajak Jerman untuk berunding untuk mencapai suatu kesepakatan internasional dan mengatur wilayah atau lintas tersebut pelaksanaannya seperti apa sehingga dapat dilakukan secara aman dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, dibuatlah Paris Conference tahun 1910. Namun sayang, karena permasalahan politis kedua negara saat itu, konferensi ini berakhir tanpa adanya hasil yang tangible. Barulah setelah Perang Dunia ke-1 pada 8 Februari 1919, mula-mula ada penerbangan pertama berjadwal internasional rute Paris dan London. Ini penerbangan internasional yang membawa penumpang secara komersial pertama di dunia, rute Paris dan London. Setelah penerbangan tersebut beroperasi, negara-negara mulai berpikir kembali
bahwa mereka membutuhkan adanya suatu rezim hukum yang mengatur wilayah udara dan penerbangan internasional. Mereka mengembangkan praktik-praktik dan menerapkan praktik tersebut, kemudian pada akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Nah, pada saat itu, negara-negara berpikir dilematis antara rezim free airspace versus airspace governed by sovereignty of underlying state. Airspace governed by the sovereignty of underlying state. Antara free airspace atau kedaulatan, yang mana yang dipilih untuk pengaturan ini? Nah, dikarenakan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, cenderung negara-negara ini untuk melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing, bisa ditebak. Prinsip kedua yang diambil dalam pengaturan wilayah udara untuk perjanjian internasional. Ya, jadi prinsip yang mengedepankan sovereignty yang diambil. Dan ini direfleksikan ke dalam konvensi internasional pertama yang bernama Paris Convention. Ya, ini merupakan konvensi atau perjanjian internasional pertama yang berlaku sebagai hukum udara internasional. Namanya adalah Paris Convention 1919. Paris Convention 1919. Ya. Ini yang pertama. Perjanjian ini diratifikasi oleh 32 negara dan konvensi ini mengusung konsep kedaulatan komplit dan eksklusif bagi wilayah udara di atas teritori negara. Sebagaimana adagium Romawi yang dijelaskan sebelumnya oleh saya. Komplit dan eksklusif, ini penting ya. Ketika kita berbicara kedaulatan wilayah ruang udara, dua kata ini penting sekali, komplit dan eksklusif. Karena ruang udara sejak awal, sejak mulanya Paris 1919, sudah menggunakan konsep kedaulatan komplit dan eksklusif. Ya. Nah, karena dianggap outdated, pada tanggal 7 Desember 1944 dibentuklah suatu perjanjian internasional baru yang dikenal dengan sebutan Chicago Convention 1944, Chicago Convention 1944, yang mengatur penerbangan sipil ya. Pasal 1 dari Chicago Convention 1944 menjelaskan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya bersifat komplit dan eksklusif. Ini mengulang kembali apa yang diatur dalam Paris Convention 1919, ya, di mana secara penuh dan eksklusif wilayah udara hanya milik negara yang memilikinya, atau kita biasanya sebut dengan negara kolong. Ya. Jadi ini merupakan penuh, jadi negara lain tidak boleh lewat gitu aja, tidak boleh melanggar kedaulatan. Ya. Nah, namun demikian, pastilah Anda bertanya-tanya, mengapa saat ini maskapai asing masih dapat terbang di wilayah suatu negara? Ya. Padahal kan komplit dan eksklusif. Faktanya, bahwa negara dapat memberikan izin bagi kapal asing, bagi pesawat asing untuk masuk ke wilayahnya, bahkan sampai menaik turunkan penumpang dari bandar udara miliknya. Ini menunjukkan bahwa walaupun wilayah udara bersifat kedaulatan penuh dan eksklusif, terdapat beberapa kebebasan yang dapat diberikan bagi negara lain. Dan dapat dikatakan juga, kebebasan ini merupakan kelanjutan dari adanya kedaulatan bagi ruang udara. Karena negara berdaulat, maka negara berwenang untuk memberikan izin siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang tidak boleh. Ya. Nah, kebebasan ini dikenal dengan sebutan the freedoms of the air. The freedoms of the air. Kebebasan tersebut dapat dibagi ke dalam 5 kategori utama. Freedom ke-1 dan ke-2, kita sebut saja demikian, diatur dalam perjanjian yang bernama Air Transit Agreement. Yaitu perjanjian yang memperbolehkan terbang melintas di atas wilayah satu negara, ya, negara lain terbang melintas di atas suatu negara, dan mendarat untuk tujuan teknis. Ya. Perjanjian yang memperbolehkan terbang melintas, ini freedom pertama, di atas satu wilayah udara negara lain, dan mendarat untuk tujuan teknis, ini freedom kedua. Mendarat untuk tujuan teknis. Apa maksudnya tujuan teknis? Tujuan selain menaik turunkan penumpang maupun kargo. Ya. Biasanya adalah tujuan untuk misalnya mengisi bahan bakar, servis pesawat, dan sebagainya. Ya. Nah, freedom pertama dan kedua ini juga dimasukkan ke dalam perjanjian jenis lain. Kalau tadi ada Air Transit Agreement, sekarang kita berbicara ada perjanjian lain yang disebut
Air Transport Agreement. Air Transport Agreement. Ini perjanjian, maksud saya freedom ke-1 dan ke-2 masuk kembali ke dalam Air Transport Agreement. Tidak hanya sendirian freedom ke-1 dan ke-2, namun ditambahkan freedom ke-3, 4, dan 5. Ya. Freedom ketiga memperbolehkan satu negara membawa penumpang dan kargo dari wilayahnya sendiri, kita sebut home country, ke wilayah negara pemberi, ya, pemberi hak, ya, dan menurunkannya di sana. Jadi freedom ketiga memperbolehkan suatu negara membawa penumpang dan kargo dari wilayahnya sendiri atau home country ke wilayah negara pemberi hak dan menurunkannya di sana. Ya, dari negara sendiri ke negara lain menurunkan di sana. Yang dibawa apa? Penumpang dan kargo. Ya. Nah, selanjutnya ada freedom keempat yang memungkinkan satu negara membawa penumpang dan kargo dari negara pemberi hak, ya, dan menurunkannya di wilayah sendiri, home country. Ini kebalikan dari freedom ketiga. Suatu negara membawa penumpang dan kargo dari negara pemberi hak dan menurunkannya di wilayah sendiri atau home country, ya. Ini kebalikan dari freedom ketiga. Pada praktiknya freedom ketiga dan keempat ini selalu diberikan secara bersamaan, ya, untuk alasan ekonomis. Anda bisa bayangkan kalau misalnya pesawat terbang dengan penumpang ke wilayah negara lain, namun pulang dengan kargo kosong dan penumpang kosong. Itu sangat tidak cost efisien. Makanya selalu diberikan freedom ketiga dan keempat secara bersamaan. Ini bertukarkan secara bersamaan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, freedom kelima, yaitu hak untuk mengangkut penumpang dari home country. Ini cukup unik, ya. Hak untuk mengangkut penumpang dari home country ke wilayah negara lain, kemudian dilanjutkan mengangkut penumpang dari wilayah negara lain tersebut ke wilayah negara lainnya lagi. Ini disebut dengan beyond rights. Beyond rights. Hak untuk mengangkut penumpang dari home country ke negara lain, kemudian dilanjutkan dengan mengangkut penumpang ke negara lainnya. Beyond rights. Nah, dalam perkembangannya beberapa ahli menjelaskan terdapat freedom ke-6, ke-7, ke-8 gitu, ya. Namun pada intinya perkembangan tersebut hanyalah variasi minor dari 5 freedoms of the air yang telah saya jelaskan pada Anda. Nah, terpisah dari kebebasan tersebut, Chicago Convention memiliki pengaturan lain yang sangat jelas berhubungan dengan kedaulatan. Dan saya yakin patut dibahas dalam konteks ini. Pasal 2 Chicago Convention 1944, pasal 2, menegaskan bahwa di atas laut teritorial juga berlaku kedaulatan udara komplit dan eksklusif. Di atas laut teritorial berlaku juga kedaulatan udara komplit dan eksklusif. Jadi kita tidak berbicara hanya di atas wilayah darat saja. Nah, dalam hal ini saya menyarankan Anda untuk juga membaca selain Chicago Convention 1944, Anda juga harus membaca United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Karena ketika kita berbicara wilayah udara, tidak hanya berbicara di atas wilayah darat saja, tapi juga wilayah laut. Dan Anda harus membaca pengaturan-pengaturan yang relevan juga di UNCLOS 1982, ya. Nah, selanjutnya, negara berdasarkan kedaulatan yang diperkuat dengan adanya kewenangan untuk, ya, atau negara memiliki kedaulatan yang diberikan tambahan di pasal 9 Chicago Convention 1944. Maksud saya adalah negara dengan memiliki kedaulatan tersebut dapat mengadakan larangan-larangan atau restriksi di wilayah udaranya untuk tujuan publik dan keperluan militer berdasarkan pasal 9. Karena negara memiliki kedaulatan, maka negara juga bisa mengadakan larangan-larangan atau restriksi di wilayah udaranya untuk tujuan keamanan publik dan keperluan militer. Ya. Pasal 9A Chicago Convention 1944 menyatakan bahwa negara dapat melarang atau membatasi secara seragam, nggak boleh ke satu negara aja, tapi harus ke semua negara secara seragam, pesawat negara lain untuk melintas di wilayah tertentu. Ya, saya ulangi, ya. Bahwa negara dapat melarang atau membatasi secara seragam pesawat udara lain untuk melintas di wilayah udaranya. Ya, di wilayah tertentu, ya. Wilayah tertentu. Nah, bahkan
Kalau tadi hanya wilayah tertentu saja di dalam satu negara, bahkan pasal 9B-nya, negara dapat melarang atau membatasi negara lain melintas di seluruh wilayah negaranya karena alasan emergensi atau keselamatan publik. Kalau tadi hanya di sebagian wilayah, 9A-nya, 9B di seluruh wilayah. Misalnya karena terjadi perang gitu ya, dan ada rudal balistik gitu yang beroperasi di sana, ada pesawat tempur dan sebagainya. Maka dikhawatirkan ketika pesawat sipil lewat ke wilayah udara satu negara akan tidak selamat, akan mengalami misalnya salah tembak, salah sasaran gitu ya. Dan demikian atas kepentingan tersebut ya, keselamatan publik tersebut, negara bisa menutup. Ini saya lagi perang, Anda tidak boleh lewat ke sini. Ya, ke seluruh wilayah udara negara saya. Ya. Nah, itu ada pengaturannya dalam pasal 9 ya. Anda nanti baca. Baik, sampai sejauh ini kita sudah mengetahui bahwa kedaulatan atas ruang udara bersifat penuh dan eksklusif, serta tidak ada pesawat yang boleh melewati wilayah negara lain atau mendarat di wilayah tersebut tanpa izin atau tanpa melalui perjanjian khusus. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan negara ketika ada pesawat asing, ya, ada pesawat asing yang melanggar wilayah kedaulatan suatu negara tanpa izin. Ya. Ada pesawat asing yang tiba-tiba masuk ke wilayah udara tanpa izin, tanpa ada perjanjian. Apa yang bisa dilakukan? Nah, Anda pasti sudah sering kali mendengar istilah intersepsi. Intersepsi. Ya, pada umumnya pesawat tempur akan melakukan intercept pesawat asing tersebut yang masuk tanpa izin dan meminta mendarat di bandara terdekat. Ya, mengintercept pesawat tempur ya. Hal ini memiliki dasar hukum pasal 3 bis Chicago Convention 1944. Ada bisnya. Ini menunjukkan bahwa pasal ini tidak ada sejak Chicago Convention pertama kali dibentuk. Ini merupakan amandemen yang diadakan selanjutnya oleh negara-negara. Nah, pengaturan dalam pasal tersebut merupakan refleksi dari hukum kebiasaan internasional bahwa setiap negara tidak boleh menyerang dengan senjata yang mematikan pesawat udara yang sedang terbang. Intersepsi tidak boleh membahayakan nyawa penumpang sipil dan keselamatan penerbangan pesawat. Ya, jadi kalau misalnya ada pesawat asing, nggak boleh langsung ditembak begitu saja. Harus diintersepsi. Dan ini adalah kewajiban internasional berdasarkan pasal 3 bis Chicago Convention 1944. Amandemen yang memunculkan pasal 3 bis Chicago Convention 1944 muncul setelah tragedi penembakan maskapai Korean Airlines 007 pada 1 September 1983. Ya. Pesawat maskapai Korean Airlines jenis Boeing 747 ya, dengan nomor penerbangan KE007 terbang dari Anchorage, Alaska ke Seoul, Korea Selatan. Ya, pesawat keluar jalur penerbangan yang direncanakan ya. Jadi awalnya pesawat harus merencanakan jalur ya, ada chartnya. Namun di tengah-tengah dia keluar dan masuk ke wilayah udara Uni Soviet. Karena dianggap sebagai pesawat mata-mata, pesawat militer Uni Soviet menembak Korean Airlines 007, sehingga 269 penumpang tewas ketika pesawat tersebut tertembak dan jatuh ke laut. Dengan adanya pasal 3 bis, negara tidak boleh langsung menembak pesawat asing yang melanggar wilayah udaranya. Mencegah kejadian Korean Airlines 007 terulang, dan disinilah Anda melihat pentingnya pengaturan hukum udara internasional dalam menjamin keselamatan penerbangan kita semua. Sayang sekali, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membahas pembahasan ini lebih lanjut lagi. Namun jangan khawatir, materi tambahan dapat Anda pelajari secara independen dengan membaca bahan bacaan yang saya berikan sebagai pendamping video ini. Demikian sesi pengantar perkuliahan kali ini. Saya Gary Gumelar Pratama undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.